어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zianatul Waldah, Prodi TBIA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang part of speech. Sebenarnya apa sih part of speech itu? Jadi, part of speech itu sendiri merupakan bagian-bagian yang paling mendasar dari kalimat dalam bahasa Inggris. Sebenarnya, sebelum belajar lebih jauh mengenai bahasa Inggris, kalian harus mengetahui tentang part of speech ini. Tapi, kalau kita mempelajari bahasa Inggris atau materi-materi lain, part of speech ini sudah menjadi bagian-bagian dari materi-materi itu sendiri. Nah, jadi sekarang kita masuk materi. Ada apa aja sih yang termasuk pada part of speech ini? Part of speech terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, noun, kedua, pronoun, ketiga, verb, keempat, adjective, kelima, adverb, keenam, preposition, ketujuh, conjunction, dan yang kedelapan, interjection. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dari yang pertama, noun, kata benda. Jadi, noun ini merupakan kata benda yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, maupun konsep abstrak ataupun jenis-jenis lainnya. Macam-macam noun pasti kalian udah tahu. Contoh kata noun seperti book, table, bag, car, air, dan lain-lain. Jadi, kata benda di sini itu baik kata benda yang ada wujudnya maupun kata benda yang tidak ada wujudnya seperti book. Buku itu kan ada wujudnya, kita bisa melihat, sedangkan air, udara, itu wujudnya tidak bisa kita lihat, tetapi itu merupakan kata benda juga. Contoh lain seperti nama orang, seperti nama Nur, itu kan ada orangnya, jadi Nur itu juga kata benda, benda hidup. Jadi ada benda hidup, benda mati, benda berwujud, dan benda yang tidak berwujud. Contoh kalimatnya, your book is on the table. Jadi ada dua kata benda ya. Yang pertama kata your book dan yang kedua kata table. Jadi yang satunya sebagai subjek dan yang satunya lagi sebagai keterangan tempat. Contoh yang kedua, I borrow her pencil. Saya meminjam pensilnya. Sebenarnya kata I di sini juga termasuk kata benda, tapi dia lebih ke kata ganti ataupun ke pronoun. Dan di sini yang lebih jelasnya lagi kata benda adalah kata bag, yang mana dia di sini berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Jadi noun atau kata benda di sini bisa berfungsi sebagai subjek dan bisa berfungsi sebagai objek. Sekarang kita lanjut ke part of speech yang kedua, yaitu verb, kata kerja. Jadi, verb ini merupakan kata yang menunjukkan suatu aktivitas atau tindakan dari pelaku atau subjek. Kenapa sih harus mempelajari verb? Kita harus mempelajari verb karena tanpa verb kalimatnya tidak akan lengkap. Verb sangatlah penting untuk dipelajari karena verb memungkinkan kalian untuk memulai membangun kalimat awal. Sebagian besar kalimat membutuhkan kata kerja dan pilihan kata kerja menentukan banyak bentuk tata bahasa dalam sebuah kalimat. Sebuah kalimat lengkap harus mempunyai paling tidak satu subjek ataupun satu verb. Nah, contoh dari kata-kata kata kerja itu seperti eat, drink, walk, play, touch, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, Nana can play basketball. Nana bisa bermain bola basket. Nana sebagai subjek, play sebagai kata kerja atau predikat, dan basketball sebagai objeknya. Contoh yang kedua, Nana speaks English. Jadi, kata kerjanya di sini adalah speaks, berbicara. Selanjutnya part of speech yang ketiga yaitu adjective, kata sifat. Adjektif di sini adalah kata yang berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan noun atau pronoun yang dapat berupa orang, binatang, benda, ataupun tempat. Contoh dari kata-kata adjektif itu adalah beautiful, good, bad, dan lain-lain.
Contoh kalimatnya adalah my mother is very beautiful. Jadi, kata adjektif ini selalu melekat pada kata benda atau noun. Oke, part of speech yang keempat adalah adverb, kata keterangan. Kata keterangan atau adverb adalah kata yang berfungsi menerangkan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Dan sebenarnya ada beberapa macam-macam adverb lainnya seperti adverb of time, adverb of manner, adverb of frequency, adverb of place, dan lain-lain. Contoh kata-kata keterangan seperti quickly, very, always, tomorrow, dan lain-lain. Quickly di sini termasuk ke dalam adverb of manner, sedangkan always masuk adverb of frequency, dan tomorrow merupakan adverb of time. Contoh kalimatnya, yang pertama, to walk quickly. Jadi kata quickly itu merupakan adverb of manner. Nah, itu saja penjelasan-penjelasan tentang part of speech kita kali ini. Untuk penjelasan-penjelasan berikutnya seperti pronoun, preposition, conjunction, interjection, kita tunggu video kelanjutannya ya. That's enough for my presentation. Sorry if there are any mistakes or words. Thank you for watching.